Ketika kemudian menggunakan mesin, ya, atau data latih dari artificial intelligence, kemungkinan besar bisa jadi itu adalah melanggar hak cipta orang lain karena dia mengambil data orang lain juga. Jumlah permohonan yang kita terima sampai hari ini itu sudah 2 juta loh, Mbak. Apalagi menteri kita ini Pak Supratman Andi Adgas, salah satu program unggulan beliau di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah melakukan transformasi digital. Siapa yang mendaftar pertama kali, maka dia yang berhak. Bukan siapa yang menggunakan pertama kali. Hasil kreasi ori dari seseorang, bukan ngambil cuplik coplok dari sana sini loh. Itu namanya berarti bukan pencipta, itu namanya penjiblak. Kadang-kadang kita berpikir ya Pak ya, ketika kita taruh video kita nih di YouTube, itu sudah menjadi milik publik. Iya, tetap milik publik, artinya publik boleh menonton, tapi publik tidak boleh mengambil. Kembali lagi di podcast Bikin Terang. Kalau yang gelap tempatnya bukan di sini karena kami di sini hanya untuk mereka yang ingin terang. Glowing. Yang ingin glowing. Nih, host sebelah nih glowing nih, beda sama saya. Saya Gaib Martu Sigit. Saya Anissa Dasuki. Kali ini kita ada tamu spesial. Yang lagi rame itu 24 miliar itu ya Mas Gaib. Ini dirjen yang lagi rame sebenarnya. Langsung saya kenalin ya. Kenapa ramenya ntar dijelasin. Beliau adalah Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Insinyur Razilu MSI, atau biasa dipanggil sama teman-teman itu Abi atau Pak Ilu. Ya, siap. Kita Pak Ilu aja ya. Siap Mas Gaib. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kita datang untuk membuat lebih terang. Wah, luar biasa. Supaya 24 miliarnya gimana nih? Lebih terang lagi. Lebih terang lagi. Pak, ini kan nih lagi rame nih soal gugatan hak cipta lagu. Ada penyanyi atau pencipta lagu menagih langsung ke penyanyinya, bahkan untuk sebuah lagu yang udah puluhan tahun dia nyanyikan sehingga terakumulasi sampai 20 miliar lebih. Gimana Bapak melihat situasi ini? Ya baik, terima kasih para pemirsa dipanggil ya. Apa Pak? Sahabat Bikin Terang Pak. Sahabat bikin lebih terang. Ya, saya sebelum menjelaskan itu saya ingin menjelaskan lebih awal supaya teman-teman semua tahu terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu adalah karya yang dihasilkan dari olah pikir manusia dipadu dengan rasa dan karsa. Jadi kalau kita bicara kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir, rasa dan karsa, kira-kira artificial intelligence masuk nggak di sini juga? Yes. Ya, kan ini adalah bicaranya adalah hasil olah pikir manusia, bukan hasil olah pikir mesin. Komputer. Nah, itu juga menjadi persoalan. Ya, yang perlu didiskusikan menjadi lebih baik. Karena banyak juga yang bertanya, apakah kemudian karya-karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence itu akan bisa dilindungi dengan hak cipta ataupun dengan paten. Baik, teman-teman bikin lebih terang. Ya. Kekayaan intelektual itu dibagi dalam 2 rejim besar. Yang pertama adalah copyright atau hak cipta, dan hak-hak terkait satu lagi adalah hak kekayaan industri. Di hak kekayaan industri itu ada paten, ada merek, ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Kalau di hak cipta dan hak terkait itu komponen besarnya itu adalah ilmu pengetahuan seni dan sastra. Ya, buku juga termasuk Pak. Iya betul. Ilmu pengetahuan seni dan sastra, jadi masih banyak lagi ragam yang ada di dalamnya. Nah, di dalam seluruh undang-undang kekayaan intelektual, apakah yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, sebenarnya yang disebut dengan pencipta atau inventor itu adalah individu atau kelompok orang. Ya, dari sini sebenarnya sudah memberikan clue kepada kita sampai saat ini bahwa ternyata yang bisa diberikan hak cipta, yang bisa diberikan paten itu adalah manusia yang menghasilkan karya. Bukan mesin yang menghasilkan karya. Jadi kalau AI belum bisa ya. Oleh karena itu, meskipun mesinnya diciptakan oleh manusia, Pak. Jadi si mesinnya yang mesinnya dipatenkan, bukan hasil dari mesinnya. Hasil mesin. Nah, ketika menggunakan mesin sebagai tools dan
kontribusi manusia dianggap signifikan untuk menghasilkan karya, nah itu kemudian kemungkinan besar bisa diberikan hak cipta atau paten. Jadi itu yang perlu dipahami sejak awal. Ya. Jadi kalau kita gambar orang pakai AI, kemudian gambar itu udah terbentuk satu ikon tertentu, itu didaftarkan bisa? Didaftarkan bisa. Yang perlu dilihat adalah kan akan kelihatan juga hasilnya. Ini adalah gambar yang dibuat oleh tangannya sendiri atau dibuat oleh mesin. Kan akan kelihatan tuh. Ya. Ketika kemudian menggunakan mesin, atau data latih dari artificial intelligence, kemungkinan besar bisa jadi itu adalah melanggar hak cipta orang lain karena dia mengambil data orang lain juga. Karena dia mengumpulkan. Jadi kemungkinan besar dia berhak cipta. Nah itu yang kemudian dipikirkan oleh para pakar. Jangan-jangan kemudian dia adalah mengambil sesuatu sumber yang sebenarnya memiliki hak cipta. Itu yang menjadi perdebatan lebih lanjut. Maka etika yang paling benar adalah harus disebutkan sebenarnya sumber-sumber apa saja yang dia ambil untuk membentuk sesuatu karya. Pak, kan saat ini banyaklah dispute terkait hak cipta, pelanggaran hak cipta, pelanggaran copyright. Tapi kenapa sih kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan namanya, mereknya, produknya itu baru muncul tuh belakangan, Pak? Dan mesti dispute dulu gitu, mesti ada masalah dulu baru masyarakat punya kesadaran untuk itu. Baik. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kita bicara ke intelektual itu sudah sejak lama ya. Artinya sejak zaman pemerintahan Belanda bahkan sudah ada. Tetapi kemudian di Indonesia sendiri kita baru mulai kurang lebih setelah ada TRIPS kita melakukan perubahan dari seluruh peraturan perundang-undangan KI. Jadi hampir di tahun 90-an sekian ke atas, 2000, kemudian kita baru melakukan revisi daripada seluruh peraturan perundang-undangan untuk dia comply dengan seluruh peraturan di dalam TRIPS. Artinya kalau kita bisa katakan bahwa sebenarnya permohonan di Indonesia itu sudah mulai berlangsung di tahun 90-an sampai ke sini. Jadi sudah cukup lama juga ya, 90-an. Tapi dibandingkan dengan negara lain memang relatif masih lebih lama. Nah, jumlah permohonan yang kita terima sampai hari ini itu sudah 2 juta loh, Mbak. Sampai dengan saat ini. Lebih dari tahun 90 itu? Iya, dari tahun 90. Itu 2 juta dengan jumlah penduduk kita berbanding... Itu yang selalu saya sampaikan bahwa walaupun tren perkembangan daripada permohonan itu adalah meningkat dari tahun ke tahun, tapi tetap tidak dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia begini banyak, itu masih relatif sedikit. Artinya apa itu? Per 1 juta penduduk Indonesia, kurang lebih itu hanya 1.000, Pak. 1.000. Sementara di negara lain itu sudah sampai puluhan ribu. Kita masih 1.000. Itu relatif masih lebih rendah. Kenapa itu, Pak? Apakah rumit cara daftar kita haki dan salah satu saya datang ke podcast Terang yang saya bilang lebih terang ingin menjelaskan ini. Bahwa sebenarnya sekarang proses permohonan ke intelektual itu adalah relatif lebih mudah hari ini. Apalagi menteri kita ini Pak Supratman Andi Atgas, salah satu program unggulan beliau di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah melakukan transformasi digital. Artinya seluruh layanan di kementerian itu adalah berbasis digital. Beliau menghendaki ada satu super apps yang akan menjadi satu layanan Kementerian Hukum untuk semua direktorat. Betul, untuk semua direktorat jenderal. Artinya orang masuk di situ nggak perlu jauh-jauh, tinggal klik saya mau ke kekayaan intelektual, saya mau ke hak cipta, mau ke paten, mau ke administrasi hukum umum, apa saja tinggal di klik di situ. Nah, dengan perkembangan teknologi yang ada ini, beliau mendorong kami mendorong Kementerian Hukum seluruhnya, Direktorat Jenderal KI khususnya dan administrasi hukum umum kan ini berinteraksi langsung dengan publik supaya seluruh layanan berbasis digital. Nah, di Direktorat Jenderal Keintelektual hari ini itu sudah berbasis digital semuanya. Tidak ada lagi yang manual. Jadi nggak perlu datang bawa fotokopi KTP. Saya kasih jelas dulu dong. Nanti emosi nih kita ini. Nanti masalahnya jadi gelap kalau saya nanti nggak kasih penjelasan lebih jelas. Bahaya kalau remang-remang, Pak. Jadi seluruh permohonan kita itu sekarang berbasis online. Tidak perlu datang ke Jakarta. Orang dari Papua,
dari NTT, dari seluruh pelosok mana saja. Itu mereka sudah tinggal mau buka di website kita, kemudian dia klik saya mau hak cipta, mau paten, mau merek apa saja, nanti tinggal dia masuk ke sana. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kalau rejim hak cipta itu adalah sebenarnya rejim deklaratif. Kalau karyanya sudah dipublikasi, otomatis dia dapat hak. Tetapi di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu mengatur supaya pemilik karya boleh mendaftarkan karya mereka. Buat apa gunanya? Itu adalah sebagai bukti awal kepemilikan. Misalnya sekarang terjadi sengketa, ya, kamu bilang saya ini buku saya loh yang saya karang. Buktinya apa? Kalau kemudian nanti tidak ada yang mensahkan sebagai bukti, nah itu di hak cipta. Atau kayak ini Pak, kayak brand ya? Iya, kalau lagi beda lagi ini hak cipta ini. Hak cipta ini konten ya? kreator misalnya kamu bilang adalah punya kamu sendiri. Itu negara ingin memberikan bukti bahwa ini pemiliknya adalah kamu. Nah, daftarlah ke tempat kita. Jadi bukti awal ketika terjadi ada sengketa. Yang daftar pertama itu yang milik dia? Betul, milik dia. Pak Ilu, bayar nggak Pak? Bayar nggak Pak? Ah, itu yang saya mau jelaskan. Nah, sebelum 2018 ini permohonan hak cipta kurang lebih bisa memakan waktu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Pantesin jumlahnya Ya, sedikit, enggak, Pak. makanya saya mau jelas. Ini saya datang membuat lebih harga terang. resminya berapa? Ya. Harga non resminya Dengar berapa? dulu ini. Ya. Mulai 2018, maka kita moratorium permohonan manual. Kita hanya terima permohonan online. Dari 2018 tuh padahal. 2018. Dan itu Sebelum selesai COVID, ya? sebelum COVID, itu selesai 3 hari. Dari sekian lama itu selesai 3 hari. Kemudian mulai 6 Januari 2022 kita bikin persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Selesai rata-rata hanya 3-4 menit. Luar Mantap. biasa. Ya. Keren. Berapa Pak? Berapa? Biayanya Iya. sangat murah meriah. Biayanya hanya 200.000 sekarang. Oh, udah nggak ada lagi bawah tangan. Nggak ada batangan karena selesainya 3 hari. Kalau nggak percaya, sekarang coba satu orang di sini daftar hak ciptanya. Selepas podcast ini belum selesai podcast, maka sudah dapat surat pencatatannya keluar. Berarti kita bisa daftarin bikin terang ya? Oh bisa, Bisa kan? bisa Cus, didaftarin. 200.000. 200.000 selesai 3 menit. Dan berapa lama pelindungannya? Itu yang perlu dipikirkan. Ya. Itu adalah seumur hidup Lifetime. tanpa 70 tahun setelah meninggal dunia. Luar Jadi biasa. kira-kira mahal nggak 200.000 seumur hidup tanpa 70 tahun? Murah Pak. Murah Pak. Bukan murah, sangat murah sekali. Biasa aja dong Pak. Enggak, Pak. Ya, sangat murah sekali. Nah, Itu- kalau yang memilikinya adalah organisasi, itu 50 tahun. Hmm. Ya, kalau pribadi, individu. Itu 200.000 untuk semua sama. Nah, ini kan baru bicara hak Hak cipta. cipta, ya. Sekarang tadi bicara brand. Brand, merek. Ya, Misalkan merek. saya mau bikin ayam goreng. Nggak usah jauh-jauh, ini MNC. Ya oke, Ya. merek MNC. MC, ini merek. Ini merek bayarnya sekarang 1.800.000. Ya, 1.800.000. Tapi untuk UMKM itu bayarnya hanya 500.000. Jadi kita bedakan UMKM dengan Korporasi Perusahaan besar. korporasi besar. Oh. Ya. Itu jadinya berapa lama Nah, begitu kita baik. daftar? Kalau rejim tadi kita bicara ada 2 kayak intelektual itu, hak cipta dan hak terkait, kemudian hak industri. Kalau hak industri ini adalah sifatnya konstitutif, jadi harus Ya. daftar. Kalau tidak mendaftar maka tidak akan ada pengakuan. Kayak bikin terang nih, kalau nggak daftar nanti bisa diambil sama yang lain loh. Makanya perlu dicek apakah sudah daftar atau belum. Iya, iya. Itu dulu Pak Aiman tuh, dia daftar semua program-program dia itu. Kalau nggak didaftar nih bahaya juga, bisa diambil orang. Udah daftar. Secepatnya aja daftar. Udah kayaknya. Mana Udah. udah harus dibuktikan dong. Udah on proses. Jadi kalau misalkan ada sekarang Nah, ini. kita lagi bicara brand. Oke, nih. lanjut, Ya. Pak. Nanti semua goib ini kalau Iya. nanti belum Brand saya dulu, brand, kasih lanjut. penjelasan, Setelah itu, nanti Pak. jadi gelap. Nah, kalau rejim yang namanya konstitutif harus daftar dan ada tahapan proses. Setelah daftar akan diperiksa formalitasnya, apakah seluruh kelengkapan sudah dipenuhi atau enggak. Ya, persyaratan-persyaratannya. Itu isinya online juga? Online, Oh, semua semua online. online. Ya, Terus, semua terus, online. lanjut, Pak. Dan akan bayar juga secara online. Jadi bayarnya pun juga adalah online. Dia debit saja dari kartu kredit dia, nggak ada pembayar ketemu dengan orang. Kemudian setelah didaftar nanti akan diumumkan. Masa pengumuman itu untuk memberikan tanggapan kepada publik, memberikan publik untuk memberikan oposisi. Oh, ini sudah punya saya loh.
Jangan-jangan ada waktu ya, buat publik. Iya. Berapa lama tuh, Pak? 2 bulan untuk merek. Ya, dan desa industri 2 bulan, industri 3 bulan. Terlepas itu selesai, maka baru dilakukan pemeriksaan substantif untuk dibandingkan apakah ini sudah ada yang punya atau belum. Ya, nah itu makanya prosesnya tidak bisa hanya 3 menit. 3 menit. Ada Kayak hak proses cipta itu ya. Kayak hak cipta. Karena tadi hak cipta sifatnya deklaratif, kalau ini konstitutif. Ini kalau merek ya Pak ya? Kalau merek, jangan sampai memberikan satu merek kepada orang yang berbeda, pasti mereka bertengkar di pasar. Iya, yang kemarin Iya. ayam geprek. Iya, pasti itu. bensu. Nah, itu itu sengketa-sengketa rame seperti kan. itu yang kemudian kita hindari. Skincare, Iya, ayam benar. geprek itu kan rame supaya itu. tidak terjadi hal-hal itu. Tapi pada umumnya juga kan pemilik merek atau mereka ingin berusaha itu adalah dia lihat, oh ini udah maju, niru-niru lah kurang Ya, lebih gitu kan. ya. Pada umumnya kayak gitu mereka, padahal dia tidak tahu, padahal dia nggak paham bahwa resikonya dan kerugiannya lebih besar. Saya sering katakan kenapa kemudian nggak minta merek dengan nama yang sangat unik sekali, beda aja sendiri. Begitu banyak yang namanya kata-kata itu, karena merek itu adalah tanda yang dapat berupa huruf, angka, ya. Kemudian gambar dan lain-lain dan kombinasinya kan bisa mengkombinasi ribuan macam-macam ya. Misalnya, mohon maaf ini bisa memintakan merek Mas Goib untuk rawon yang paling keren di sekitar NMC ini misalnya gitu. Rawon nakal. Bisa. Rasanya Kan nakal ada, gitu. Karena ada rawon setan kan, Iya. jadi rawon nakal. Rawon Kan nakal. bisa. Ada rawon setan, ada rawon gaib. Misalnya itu Mbak Nisa juga mau minta merek apa? Make up Baju yang muslim. Baju muslim. Boleh juga. Betul, boleh. Ya itu. Tapi harus kita cek dulu karena sekarang jumlah merek itu hampir 1.900.000 loh. Jumlahnya ya 1.700.000-an. Apakah sudah ada yang punya atau belum tuh? Harus dicek lagi. Kalau namanya sama tapi logonya beda atau logonya sama tapi namanya beda. Nah, itu ada pemeriksaannya. Kita tidak bisa diskusikan di sini karena itu panjang perlu ya? pelatihan. Nah, Pelatihan. perlu Pak pelatihan Ilu, khusus. misalnya nih, sebuah merek didaftarkan ke DJKI. Oke. Terus dia udah bangkrut, nggak kepake lagi, terus ada yang lain, saya mau pakai yang Iya. itu dong, boleh nggak? Boleh. Tapi Jadi, mesti izin ke yang lama nih. nggak perlu didaftar saja. Jadi satu merek yang tidak dipakai selama 3 tahun berturut-turut itu sebenarnya bisa dibatalkan. Oh. Dihapus bahasanya, Dihapus. bisa dihapuskan. Nah, orang lain bisa mengajukan merek. Intinya kan daripada merek itu tidak boleh Daripada ada nganggur gitu kan betul, istilahnya. tidak boleh ada merek yang sama di pasaran. Ya, yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Intinya kan gitu. Tapi kalau udah nggak ada yang pakai kan boleh dipakai. Gimana kalau merek yang mirip-mirip dengan merek dari luar negeri? Ya, tetap kita akan cek. Oh, tetap ya. Itu Iya. tetap nggak boleh ya? Boleh, nanti kita lihat apakah merek itu sebenarnya sudah merek terkenal atau belum. Yang perlu dilihat adalah apakah orang luar negeri itu sudah daftar ke kita atau belum. Oh, luar negeri itu mesti daftar kita juga ya? Iyalah, ya. Jadi sekaligusin edukasi kepada teman-teman semuanya. Untuk orang luar negeri mau minta kekayaan intelektual ke Indonesia itu harus melalui konsultan kekayaan intelektual. Tidak bisa sendiri. Jadi representatif mereka di Indonesia adalah konsultan kekayaan intelektual. Kita punya 1.000 konsultan kekayaan intelektual di Indonesia. Harus melalui mereka. Pak, mau tanya. Ini sama Dari nggak tadi sih? juga kan nanya. Nanya terus. Dari tadi kan nanya. Dari tadi malah nanya bro. Pak, sama kayak waktu itu nggak sih? Jadi ada satu merek chips nih. Oke. Potato chips. Iya. Terus kemudian karena saya lupa apanya yang habis, dia ganti nama. Jadi nama lokal. Oke. Tapi rasanya sama, jenisnya sama, produsennya sama. Cuma yang tadinya nama adaptasi dari luar negeri, jadi nama lokal itu karena si Jadi kalau hak ciptanya dalam tanda kutip Kayak itu ya gini, habis apa? kalau merek itu kan sebenarnya adalah kita tidak bicara mengenai kesamaan dari produknya boleh sama. Ini orang air minta merek air itu banyak banget loh. Coba lihat air mineral. Kita nggak bisa ngebedain kalau air itu dituang. Iya. Ini dari akuarium apa dari aqua mana gitu. Itu adalah hal lain Iya. ya. Tapi ketika orang jual air sama-sama air, Iya. kan mereknya banyak banget. Iya. Ya, boleh apa saja. Iya. Jadi sebenarnya untuk satu jenis tertentu ya boleh mereknya berbeda-beda. Jenisnya boleh sama aja mau. Ada yang dari kaki Gunung Salak, dari Apalah, Gunung apapun Gede, namanya. Pangrango. Ada ya kaki kan? Gunung Kawi di dua-duanya. Iya. Termasuk kayak restoran, semua restorannya jual hal yang sama, restoran ini kayak kuliner. Tapi yang membedakan mereka adalah mereknya. Mereknya. Kan? Ya, mereknya itu yang membedakannya. Jadi kalau merek itu boleh menggunakan produk yang sejenis, tapi mereknya yang beda.
Kan itu dia adalah merek. Merek adalah pembeda daripada produk yang sejenis. Iya. Untuk membedakan supaya intinya apalah? Intinya adalah konsumen tidak tertipu. Pak Ilu, jadi kalau merek itu 2 bulan? 6 bulan, total. sekarang 6 bulan. Oh, Kita 6 selesai bulan. Ya, Tapi ini Pak nih, ya. katanya nih. Proses administrasi panjang yang bikin masyarakat terutama yang UMKM ya Pak Ya, ya. betul. Urung untuk mendaftarkan merek nih. Iya, betul. Proses administrasi panjang terutama untuk paten dan desain industri. Iya. Memerlukan pemeriksaan substantif. Iya. Pendaftaran merek bisa memakan waktu 12 sampai 24 bulan Iya. katanya Pak. Kemudian sistem permohonan bisa terasa membingungkan bagi pemula. Iya, terima kasih Mbak Nisa dan Mas Goib. Ini adalah berita yang gelap. Ya, benar. Ya. Sekarang berita itu saya ingin membuat terang dan lebih terang lagi. Cocok. Ya. Bahwa mulai Januari 2025 ini penyelesaian merek itu kita selesaikan hanya 6 bulan. Mantap. Atau bahkan kurang dari 6 bulan. Termasuk permohonan desain industri, kita juga adalah melakukan upaya percepatan. Jadi salah satu program unggulan DJKI itu adalah mempercepat proses penyelesaian di tahun 2025 ini. Ya, jadi permohonan yang lama itu kita selesaikan. Tadi saya sebenarnya di SAL, di Speak After Lunch itu saya baru sampaikan bahwa di 2025 dalam catur bulan pertama itu kenaikan penyelesaian daripada permohonan ke intelektual dibandingkan dengan 2024 itu 70% kenaikannya. Kenaikan orang yang daftar. Triwulan Bukan, pertama Pak. kenaikan menyelesaikan. Oh, Iya. jadi dari Tapi bukan tunggakan dari 2024 kan itu Pak. Nah, ya itu makanya ada yang tunggakan itu kita selesaikan. Artinya adalah 2024 kita start dengan permohonan yang akan diselesaikan 6 bulan. Oke. Ya, jadi itu tadi berita yang gelap. Ini saya akan buat lebih terang bahwa silakan Mantap. daftar dan akan selesai 6 bulan atau 6 bulan. kurang dari 6 bulan. Oke, jadi keuntungan mereka yang mendaftarkan mereknya setelah dia buat lebih dahulu, ketika ada sengketa, maka yang mendaftar pertama itulah pemiliknya. Iya benar. Dan ini bisa dihapuskan. Bahkan dia bisa menuntut ganti rugi. Bisa banding gitu ya Pak ya? Iya, dia bisa menuntut ganti Ini rugi. kayak waktu ayam Perdata. geprek itu Iya, loh, iya, kan iya, sampai iya. Bisa. lama tuh itunya. Benar. Dulu kan ada isu kong-kali-kong. Enggak, itu namanya lah sistem, ini adalah kita sebenarnya sistem first to file. Siapa yang mendaftar pertama kali, maka dia yang berhak. Bukan siapa yang menggunakan pertama kali. Siapa yang mendaftar? Siapa yang Meskipun mendaftar? belum digunakan. Meskipun belum digunakan. Dia daftar dulu. Kalau dia gunakan, tidak didaftar, tidak dianggap dia adalah pemiliknya. Ya, saya kayak misalnya mengaku-ngaku punya tanah. Apa buktinya? Itu tanah adalah miliknya, Mas Goib. Kan sertifikat. Nah sekarang merek dan lain-lain. Apa yang membuat meyakinkan saya dan meyakinkan publik adalah miliknya Mas Goib? Terdaftar. Sertifikat. Terdaftar Ya, di terdaftar Hakim. di Direktorat Intelektual. Oke. Kayak gitu. Jadi siapa yang daftar pertama kali dia yang dapat. Kalau nggak daftar, maka tidak akan dilindungi. Kalau terjadi sengketa, nggak ada sengketanya, apa yang sengketa? Karena nggak ada, dia bukan adalah pemiliknya. Oke. Pak Ilu, ini kita bicara. Ini sudah lebih terang ya, nggak lagi gelap-gelap. Iya, benar. gelap-gelap, Ini iya. penting nih. Sebenarnya Pak, sebentar. Mumpung masih ngomongin merek. Kalau misalnya tadi kekayaan intelektual kayak yang pribadi itu 200.000. Ini untuk merek. Kalau merek berapa? Kalau merek UMKM itu 500. 500.000. Oh, 500.000. Kalau brand, kalau besar Korporasi 1,8 ya. 1,8. Iya, 1,8. Gak mahal ya. Ya, Ya. itu untuk 10 tahun. Dan ingat lagi supaya saya Setiap berikan 10 tahun penjelasan. mesti di renewal, perbarui. diperpanjang Oh. lagi, ya, diperpanjang lagi. Jadi kelihatan bahwa merek yang diperpanjang hari ini itu banyak sekali, ya, mendekati 1.900.000 sekian. Artinya apa? Berarti merek-merek itu laku. Oh, karena diperpanjang. Diperpanjang. Ya kalau nggak berguna kan nggak mungkin diperpanjang. Iya, iya. Ya, jadi setiap 10 tahun mereka Terus. Itu perpanjang. merek termasuk nama perusahaan. Nama perusahaan, nama apa saja. Ya. Nama media juga bisa ya berarti ya? Oh iya, nama media, ya betul. Nama media, nama apa saja. Itu kelasnya ada 45 kelas merek itu. Dibagi dalam kelas-kelas ini. Ada kelas jasa. Merek itu kalau tidak diperpanjang kemudian bisa digunakan oleh Orang lain. yang Orang lain, lain. iya. Oh iya. Ya, bahkan tidak diperpanjang setelah 3 tahun juga tidak digunakan. Misalnya sekarang merek itu sudah diberikan hari ini. Ya, 4 tahun ke depan ada publik yang mengatakan ini tidak pernah dipakai. Dia daftarlah ke kita dan mengajukan bukti-bukti dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar bisa diberi. Kan udah tidak dipakai. Undang-undangnya Iya. mengatakan 3 tahun 3 bisa tahun, dihapuskan.
Ya, artinya ada pihak lain yang Oke. kemudian meminta. Pak Ilu, sekarang nih yang lagi aktual nih. Misalkan saya menciptakan sebuah lagu. Oke. Satu lagu aja. Lagu. Satu lagu Dua saya- juga boleh, tiga, Nggak, satu ini kan aja. lagi terkenal. Saya aja ini udah menciptakan 7 lagu loh. Mantap. Luar biasa. Iya benar, tapi saya nggak klaim-klaim. Oh, belum klaim. Dan nggak juga mengklaim-klaim. Namanya adalah Mars. Mars. Nah, Mars apa, Pak? Mars Kekayaan Intelektual Indonesia. Nanti mau didengar nggak? Mars DJKI, Mars Inspektorat Jenderal, Mars BPSDM, Mars Politeknik Pengayoman Indonesia, Himne Politeknik Pengayoman Indonesia, Mars Asosiasi. luar biasa. Mars semua tuh isinya. Ya Mars, dikarang sendiri sama saya. Misalkan saya ngarang, Sampai ada LMK dia bilang, Pak lu harus masuk keanggotaan di kita. Iya, supaya nanti kalau digunakan di Spotify, di YouTube itu nanti dapat royalti. Mantap. Tapi saya bilang Mantap. nggak apa-apa lah, udah sedekah aja lah buat negara. Ya. Nah, saya nyiptain lagu, terus saya unggah di YouTube, kemudian lagunya terkenal. Iya, Terus saya mau daftar ke KI. KI. Iya. Setelah itu ternyata ada orang lain yang menyanyikan lagu saya Iya. di panggung Iya. atau di cover, Oke. di cover atau di panggung, Oke. segala macam. Iya. Nah itu gimana prosesnya? Pertanyaan saya ke Mas Goib, kira-kira Mas Goib bersyukur nggak kalau ada orang yang menyanyikan lagunya? Bersyukur Kenapa? ya, karena berarti lagu saya bagus. Iya, dan kan dipublikasi orang, menjadi terkenal. Coba lagu itu nggak dinyanyikan oleh orang. Jadi komposer atau pencipta lagu dengan penyanyi, itu mereka harus bekerja sama. Saling menguntungkan, ya, satu sama lain. Karena penyanyi belum tentu dia bisa menyanyikan lagunya. Ya. Alangkah kemudian tidak bermanfaatnya itu lagu kalau tidak ada yang menyanyikannya. Nah, di undang-undang sebenarnya diatur sedemikian rupa supaya ini mereka konsentrasi di bidang masing-masing, ya. Komposer atau penyanyi tidak perlu menarik sendiri royalti. Udah diatur dalam undang-undang. Jadi pada umumnya yang dianut oleh semua negara termasuk di Indonesia adalah penyanyi itu mereka mendaftarkan diri dalam satu keanggotaan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Misalnya Mas Goib mau di KCIK atau mau di mana ya, ada sekian banyak ya. Ya. Nah, ketika memberikan kuasa ke sana artinya adalah nanti royalti yang akan didapatkan oleh Mas Goib akan dibagi oleh LMK ini. Jadi Mas Goib konsentrasi dengan Artis yang join LMK udah banyak? Belum sih? banyak, hampir semua Musisi itu yang sebenarnya join. Karena kalau mereka tidak join dengan itu tidak bisa mendapatkan hak ekonomi mereka. Jadi hak ekonomi mulai dari platform, panggung dan lain-lain itu semua di LMK itu. Ya, udah diatur. Bahkan tarifnya udah dalam peraturan undang-undangan. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014 itulah undang-undang yang dianggap di zamannya di 2014 itu adalah era baru untuk menghadirkan kesejahteraan sebenarnya kepada para musisi. Nah, masalahnya Pak, Ya. pencipta lagu merasa LMK-nya kurang maksimal. Nah, itu yang perlu ditata. IO-nya tidak banyak lapor bahwa Iya. dia menyanyikan lagu karangannya yang dinyanyikan oleh seorang artis. Jadi gini, LMK dianggap pasif karena nunggu laporan dari penyanyi. IO. Dari penyanyi atau dari IO? Begini, mungkin juga perlu dihadirkan ke sini LMKN-nya. Karena mereka juga bekerja sudah luar biasa menurut mereka ya. Menurut mereka itu sudah bayar luar biasa. Sudah mereka bekerja luar biasa. Cuman memang belum optimal ya. Mereka tahun kemarin bisa mendapatkan sampai 70 M menurut mereka ya. Tapi itu memang relatif masih sedikit. Di taksi itu sebenarnya bisa triliunan. Ya, ada orang yang bisa melihat seharusnya royalti yang bisa dikumpulkan oleh mereka. Ya. Jadi mekanismenya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 itu mengatur bahwa seluruh pengumpulan royalti, pengelolaan pengumpulan distribusi royalti itu adalah dalam satu payung, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk Musik dan Lagu. Kemudian LMK itu akan membagi uangnya kepada LMK berdasarkan laporan dari pengguna. Ya, nih kami menyanyikan lagu ini dan seterusnya kan ada kan? Ya. Ya, mereka lapor ke sana. Nah, itu yang perlu dilihat lebih lanjut. Apakah kemudian LMKN dengan LMK itu mereka sudah bekerja secara profesional, jujur dan berintegritas atau enggak, sehingga seluruh hak-hak daripada pemilik hak sesungguhnya lah mendapatkan hal itu. Ya. Kemudian LMK apakah sudah membaginya secara tepat juga, ya? Seperti itu, karena lagu begitu banyak,
Ya, kemungkinan besar tidak semua lagu kan juga dinyanyikan. Nah, kemudian menuntut supaya dapat royalti, kira-kira fair juga nggak? Ya kan harus lagu yang produktif dong, artinya lagu yang dipakai saja. Yang dipakai aja dong. Yang dipakai. Nah, itu yang kedepannya perlu diatur sedemikian rupa supaya ada satu sistem yang real time bisa melihat, oh ini lagu ini dinyanyikan di sini oleh ini pada jam sekian. Nah, itu akan keren tuh. Nah, kalau ada pencipta lagu yang merasa tidak puas dengan kinerja LMK, kemudian dia menagih langsung lagu itu kepada penyanyinya, nah itu seperti apa? Itu perlu diedukasi, karena undang-undangnya dia kan sekarang sudah memberikan haknya kepada LMK. Ketika haknya sudah diberikan ke LMK, kan dia seharusnya tidak lagi kan, karena sudah diberikan segala otoritasnya kepada LMK. Nah, LMK yang kemudian dia harus nagih sebenarnya kepada LMK. Ya, itu yang diatur harusnya sedemikian. Tapi kalau dia mau nagih langsung, Anda kalau mau nyanyi lagu saya, izin ke saya. Kalau tidak izin, berarti saya polisikan. Sekarang kalau mau diatur kayak gitu, di dalam undang-undang hak cipta itu diatur bahwa hak ekonomi itu ditarik melalui LMK dan LMKN. Karena kalau dia mau narik, kemudian kira-kira berapa harga yang dia tarik? Aturan dari mana? Aturannya kan dalam peraturan. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Artinya berapa harganya? Nanti pasti gaduh di pasaran dong. Ya. Jadi harga itu sebenarnya sudah diatur dalam. Karena gini Pak Ilu, para penyanyi ini khawatir setelah kasus Agnes Monica itu, ternyata Agnes Monica dinyatakan bersalah dan diminta untuk mengganti rugi 1 miliar kalau nggak salah. Ini kan masih prosesan, belum turun sampai ke PK kan? Kita lihat nanti, kita lihat seperti apa. Tapi ini, ternyata bisa. Akhirnya membuat para yang lain jadi ikutan. Oh ya udah kita gugat aja yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya aturan undang-undangnya lah seperti itu, diserahkan kepada LMK. Dan di konser musik atau di pertunjukan itu sudah diatur juga 2% plus 1 kursi terjual itulah royalti yang harus dibayarkan. Itu dalam undang-undang, di dalam peraturan menteri ada. Ya, jadi berapa royalti untuk sebuah karaoke, kemudian berapa royalti untuk hotel dan lain-lain sebagainya itu sudah diatur, Pak. Ya, diatur di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan royalti. Nanti artis-artis atau para komposer pencipta lagu ini bisa ngecek nggak sih, Pak, di LMK ini udah berapa tabungan mereka? Nah, itu yang belum tahu juga apakah sebenarnya harusnya ada apps dong, iya. Apps yang jadi mereka punya akun, password. Tabungan saya udah segini nih, LMK betul. Mau nyairin apa enggak nih? Betul. Nah, itu yang harus dibikin. Sebenarnya yang perlu dibenahi pertama adalah namanya adalah pusat lagu dan musik. Itu masih ada dulu, ya. Jadi lagu ini siapa penciptanya? Ya, harus ada sistem yang mengatur itu sehingga ketika saya hadir sebuah karaoke, klik, oh ini lagu ini, oh ini ternyata lagunya Pak Ilu, langsung terhubung kemudian dengan LMKN, oh ini lagunya Pak Ilu dinyanyikan di sini, kan saya yang berhak. Tapi ketika lagu saya walaupun ada tapi nggak pernah didengarin orang, kira-kira bisa juga nggak berhak menuntut royalti? Ya itu dia, nah itu yang perlu. Nggak dinyanyiin nggak nah itu dong. Dia artinya itu yang perlu dibuat, artinya lah pusat lagu dan musik ini yang kita himbau kemudian nanti ini kan akan direvisi undang-undangnya nih dengan inisiatif daripada DPR. Undang-undang akan direvisi ya? Akan direvisi dan tata kelola daripada LMK ini juga akan diatur sedemikian rupa. Pas pilkada tuh Pak, hampir semua daerah kan aja menyanyikan lagu kan, Melayu, dangdut. Betul. Itu udah dijamin nggak terdaftar itu, nggak bakal tercatat itu. Nah itu dia, jadi harus daftar mereka memang ke situ. Jadi kalau nggak daftar kan bagaimana tahu bahwa lagunya dipakai? Mungkin penegakan hukumnya kali Pak. Yang itu semuanya pokoknya tata kelolanya itu harus diatur. Tapi ini akan direvisi Pak ya? Direvisi Pak, ini udah inisiatif dari DPR. Ini menjadi perhatian penting daripada DPR. Ya, untuk kita akan revisi undang-undang ini. Ya, ini Pak. Sebenarnya sudah banyak tahapan yang dilakukan. Tahun lalu kan ada revisi Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang paten. Iya. Sejauh ini dampak undang-undang tersebut terhadap kesadaran dan minat investor gimana sih Pak? Enggak, gini, kalau undang-undang inventor. Jadi para penemu. Iya. Undang-undang paten itu kan baru disahkan. Ya, baru disahkan Undang-Undang Nomor 65 ini. Kalau bicara Undang-Undang 65 ya, kita tidak bicara undang-undang lainnya. Untuk melihat efektivitas daripada satu undang-undang kalau baru, apalagi undang-undang paten. Iya. Baru disahkan 6 bulan yang lalu. Sementara untuk menghasilkan sebuah paten itu memiliki waktu yang panjang. Kan harus riset dia. Jadi belum kelihatan sesungguhnya gimana dampaknya.
ya kalau kemudian undang-undang itu langsung berdampak, kelihatan dampaknya. Tapi di dalam undang-undang itu telah diatur sedemikian rupa hal-hal yang tadinya di undang-undang nomor berapa, 13 ya, undang-undang kan 13 2016 itu yang masih menjadi problem di dalam masyarakat. Nah itu kita revisi. Ini Ya. hilirisasi paten itu apa ya Pak ya? Ya, hilirisasi paten itu artinya gini, ketika sebuah paten sudah didaftarkan itu harus ada hasilnya. Sebenarnya komersialisasi. Oh. Iya. Jadi misalnya, Kalau nggak ada hasilnya gimana? ya kalau nggak ada hasilnya dia sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa. Oh. Iya. Konsekuensinya hanya itu ya, bukan Iya, kemudian misalnya di-stop sekarang ya ada patennya. paten terkait dengan obat. Hmm. Yang namanya hilirisasi itu harus dibuat obatnya. Ya. Oke. Ya, itu namanya adalah hilirisasi. Jangan, udah saya daftar aja dulu namanya, Ya, obatnya kalau- dibuat nanti kapan-kapan Apa gitu. manfaatnya orang mendaftarkan produk ciptaannya ke patennya itu, Pak? Ya kan dia memiliki hak eksklusif. Jadi kalau orang pakai dia dapat Pertama kalau namanya adalah hak eksklusif itu adalah dia memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, mengeksploitasi nilai ekonomi apa yang dia ciptakan apa itu. yang dia ciptakan. Itu yang pertama, hak yang pertama. Yang kedua adalah berhak juga memberikan kepada orang lain dan pada akhirnya dia dapat royalti. Jadi bisa ini mendaftarkan. Saya misalnya punya merek nih, ya, saya kasih kepada Mas Gaib. Ya, Mas Gaib bayar dong ke saya sesuatu. Misalnya sekarang kayak Alfamart, Indomart dan lain. Itu kan semuanya kan franchise tuh. Pemiliknya kan Franchise. Iya, kan? franchise. Kayak macam-macam lah, itu kan franchise, ya. Dia dapat royalti kan, Ya. bahkan dia jual sekian. Iya, iya. Dapat. Nah, itu keuntungannya itu. Yang ketiga, dia berhak melarang orang lain tanpa persetujuannya dan bisa diperdata dan dipidana. Oh. Ya. Itu boleh negara hukum ya. Iya benar. Melindungi Dan ciptaan. ada juga ya betul. Ada juga dipidana yang diperdata. Ada sengketa-sengketa yang kita lihat ya, kayak tadi itu ayam geprek tadi Iya, itu iya, kan iya, sengketa. Pak, kalau di luar negeri gitu ya. Itu Ini udah lebih terang atau belum ini? udah cukup. Udah, Iya makanya Tapi- jangan sampai gelap Masih Pak, masih aja. penasaran. Menuju nih, masih menuju. masih Masa menuju dari menuju tadi terang nih. udah sangat Pak, terang nih. Kalau di luar negeri, minat orang untuk mendaftarkan hak paten yang dia punya tuh udah tinggi atau belum? Ya, kalau pertama gini, harus kita bedakan negara-negara yang baru lahir, negara yang sudah lama. Kadang orang membandingkan Indonesia ini dengan Jepang. Jepang itu mereka mengenal sistem paten ini, itu hampir Indonesia belum ada lah loh. Benar lah, dari tahun 1800-an sekian mereka sudah mengenal sistem ini. Jadi begitu bom Hiroshima Nagasaki mereka udah Iya Pak, benar sebenarnya sudah itu. Kita ini kan di Indonesia sendiri saya cerita tadi. Efektifnya itu baru mulai tahun 90-an ke sini baru berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia di antara negara-negara ASEAN untuk jumlah permohonannya itu relatif tinggi setelah Singapura. Oh, cukup tinggi ya berarti. Bukan cukup tinggi, sangat tinggi, Sangat Pak. tinggi untuk ASEAN ya. Iya, kita menerima permohonan di tahun 2000 selama 1 dekade. Saya ulangi lagi di sini karena mungkin tidak ikut di SAL tadi ya. Kita itu menerima permohonan untuk seluruh KI dalam 1 dekade 2015 sampai 2024 itu 1.738.000 sekian. Mereknya 900 ribuan sekian. Hak ciptanya 600 ribuan sekian. Ya, kemudian patennya 122 ribuan sekian, desainnya 48 ribu sekian, banyak. Tapi dibandingkan yang jumlah penduduk yang begini Masih banyak, kurang. masih kurang. kurang. Makanya masih banyak yang perlu diberi terang. Ya, maka ikutilah podcast Bikin Terang Bikin ini. Pak Ilu, kalau misalnya sekarang terjun ke lapangan nih, apa sih yang masih bikin masyarakat urung? Kalau misalnya sekarang sudah seterang itu ya, 200 ribu hanya dalam beberapa menit bisa selesai, apalagi yang personal ya. Apa sih yang masih bikin orang urung mendaftarkan? Ya, ini sebenarnya bukan. Pertama, kemungkinan mereka belum tahu. Maka perlu banyak podcast bikin Seperti ini. terang. Ya, harus lebih banyak lagi nih podcast bikin terang supaya orang yang tidak mendengarkan di sini bisa dengar di sini, Ya. bisa di sini. Coba sekarang lihat di YouTube misalnya, berapa sih banyak orang yang bicara KI ke intelektual? Sedikit sekali, Pak. Iya. Ya, lebih banyak konten-konten lainnya. Ya. Jadi saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kalaupun kita Indonesia ini bisa mengedukasi, sosialisasi dan diseminasi 1 juta orang 1 tahun. Kira-kira banyak nggak itu? Banyak. Banyak. 1 tahun ya, 1 juta ya. 1 juta. Maka untuk 98 juta penduduk Indonesia atau UMKM 64 juta perlu 64 tahun.
Ya, jadi perlu ada upaya yang lain yang lebih, yang bukan hanya 1 juta. Ya, mesti podcast yang follower, yang followernya sampai 9 juta, itu perlu menghadirkan Pak Ilu, pembicara KI. sejak pendaftaran KI online itu ada peningkatan signifikan? Wih, sangat signifikan sekali. Tadi saya sudah bilang sampai 300% kenaikannya. 300%. Iya. Awal ya, ketika dari manual beralih kepada online. Itu hampir 300. 2018 ya? Iya. Kemudian baru meningkat 40, 30-an sekian. Meningkat setiap tahun, meningkat terus-menerus. Trennya meningkat. Tapi masih kurang. Artinya tadi jumlah penduduk itu banyak sekali. Pak Ilu, ini lagi tren ya. Kan banyak konten kreator Iya. di YouTube. Hmm. Konten kreator ini itu seringkali mereka menggunakan gambar, foto atau video yang mereka ambil dari media massa, Iya. terutama media televisi. konvensional, ya. Jadi dia bilang misalkan dia bacain berita, kemudian dia tampilkan videonya, Iya. dan video itu kelihatan tuh dari iNews. Ya, walaupun tidak di blur ya sama mereka ya, Iya. logo kami ya, logo kita ya, Mas ya. Diambil tuh semua. Terus konten kreator ini itu hanya mengambil video, ngambil foto, ceplak-ceplok segala macam, bisa dapat AdSense di YouTube. Follower bisa sampai 1 juta, 2 juta, dan setiap bulan dia bisa menghasilkan ratusan juta dari cuman sekedar omon-omon dengan video dan foto yang diambil dari media yang sudah bekerja keras mengambil gambar itu. Nah, banyak teman-teman ini mengeluhkan, nah ini bagaimana sih penegakan hukumnya? Karena begitu banyak orang yang pakai tanpa ada sedikit pun kita melakukan action terhadap mereka. Iya, jadi gini. Itu gimana, Pak? Iya, ini juga perlu dipahami. Kekayaan intelektual itu adalah aset. Aset. Disebutnya intangible asset. Aset tidak nyata. Sama dengan aset lainnya. Kalau kita punya aset, maka kita harus jaga aset kita. Kalau ada orang yang kemudian mengambil aset kita yang melakukan tindakan upaya hukum kan. Sama dengan kekayaan intelektual. Itu seluruh deliknya adalah delik aduan. Jadi silakan lapor ke kita, ke DJKI, nanti kita akan tindak. Tapi ketika tidak lapor, kita kan nggak akan tindak. Jadi bisa lapor? Lapor, Pak. Bagaimana mekanisme lapornya? Tinggal kirim surat ke Direktorat Jenderal Intelektual, ini punya saya, digunakan oleh orang oleh ini. Akun ini, nanti kita akan panggil mediasi. Cocok nih berarti. Ya, kita akan panggil mediasi. Buat teman-teman konten kreator yang suka ngambil gambar video tanpa izin, lihat nih, ini udah dikasih tahu nih, Pak. Dan satu lagi itu kalau mengambil hak orang lain tanpa izin. Sebenarnya sudah ada, ini khusus untuk orang Islam ya. Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah difatwa bahwa mengambil secara tidak sah hak cipta dan hak intelektual lainnya itu adalah perbuatan dosa. Dosa. Tercela itu Pak ya? Fatwa Majelis Ulama loh. Ya. Kadang orang suka, aduh dosa, nanti lah itu, Pak. Nanti orang suka ngomong gitu, aja. Pak. Jangan kan itu kalau bicarainnya juga orang nggak sholat juga dia bilang, oh nanti aja nggak apa-apa. Tapi kan nanti pasti namanya dosa tetap dosa. Konsekuensi hukumnya kalau nanti misalkan nih kita lapor. Iya. Pak Ilu, ini ada orang pakai nih di akun ini, ngambil gambar video sudah sampai 100 diambil. Betul. Terus gimana prosesnya? Kita panggil mediasi. Konsekuensinya? Konsekuensinya orang ini harus dia mengakui, kalau nggak membayar. Kalau dia udah dapat keuntungan, tergantung mau minta bayar berapa, dikalkulasi aja berapa kerugiannya. Ini menarik ini. Iya. Iya. Kan bisa diperdata. Karena kadang-kadang kita yang ngambil gambar, kita yang ngedit, kita yang kerja. Jadi yang boleh dikatakan itu adalah orisinil, hasil kreasi ori dari seseorang, bukan ngambil cuplik coplok dari sana sini loh. Itu namanya berarti bukan pencipta, itu namanya penjiblak. Ini mesti dipotong ini khusus nih, mesti dipotong sesi ini nih, penting nih. Itu adalah penjiblak. Kayak bikin clipping ya, enak banget ya. Iya bener. Bikin clipping tapi dapat duit. Kalau kita kan gunting-gunting dulu koran, majalah, buat tugas. Tidak ada unsur nilai ekonomi. Itu juga bisa, itu namanya adalah bunga rampai, itu disusun boleh juga. Iya. Disusun. Tapi tetap diakui bahwa dia hanya menyusun saja. Iya. Tapi kalau ini kan dapat keuntungan, Pak. Iya. Dari platformnya. Iya. Harus bisa minta ganti rugi. Kemarin ada salah satu forum, dia orang itu mengaku akhirnya di take down, ya. Karena dia ini soal netizen. Lo kamu ngambil dari sana sini, karena dia sadar dia orang punya moral, di take down apa dari
Itu konten kreator juga. Berarti kalau yang tidak men-take down setelah Anda ngambil gambar dari iNews, Anda nggak punya moral berarti. Ya benar. Iya, gayanya gitu ya. Ada itu kemarin pada saat seminar Soalnya di kerjaan lo yang iya. Luar biasa ini ya, Dirjen KI ya, di bawah Pak Ilu nih. Iya ya, maksudnya- Banyak yang saya nggak tahu loh Pak. Apa saya nggak update ya? Kadang-kadang kita berpikir ya Pak ya, ketika kita taruh video kita nih di YouTube, itu sudah menjadi milik publik. Iya Pak. Tetap milik artinya publik boleh menonton, tapi publik tidak boleh mengambil. Mengambil. Memang seluruh hak intelektual itu bisa dimanfaatkan oleh publik. Tetapi ketika memanfaatkannya harus membayar sesuatu kepada dia dan tidak boleh mengambil untuk kemudian dijadikan sebagai karya dia. Itu nggak boleh. Memang itu Bukan kegunaannya untuk kayak gitu. komersial ya, Bukan. kalaupun mereka dia Untuk hanya kepentingan mendownload sendiri, untuk benar. kepentingan sendiri nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan untuk komersial. Iya ya. benar. Ketika di komersial akan dapat keuntungan, nah ibu harus dapat royalti sesungguhnya dalam konteks ini. Paham. Saya udah punya nama akun-akun ini. Ntar kita mintain aja mereka. Iya. Benar. Maksudnya, maksudnya. Jadi kalau langkah awal yang dilakukan itu adalah proses hukum disomasi. Ya, Ya. kirimin surat dulu kepada dia, diperingatkan. Diperingatkan dulu ya. Ya, diperingatkan. Kalau Tinggal bilang ngeyel? aja, dia kalau ngeyel ya kasih tahu aja kami akan Ada yang laporkan. pernah kontak langsung Mas Gaib? Iya. Belum. Kami akan laporkan bahasanya gitu. Tapi kita sering ketemu banget semua Iya. akunnya dan dia udah bisa ada 100 kali. Ya. Dia Dan udah banyak mengunggah orang konten itu, Iya. mengambil gambar dari berbagai macam TV. Itu tadi Iya, yang itu saya tahu itu. Betul, itu tadi yang kita diskusi sejak awal termasuk artificial intelligence ini yang mengambil kemudian dari berbagai sumber kan bisa jadi adalah dia menghasilkan karya yang sesungguhnya adalah melanggar hak cipta orang lain. Pak, sampai saat ini sudah ada belum yang mendaftarkan haki untuk AI? Saya izin buka datanya ya. Wow, cocok. Karena biar Bapak Ibu tahu juga sudah berapa banyak yang mendaftarkan terkait dengan artificial intelligence ini. Karena ini menarik juga memang perbincangan ini. Ya, saya baru minta data tadi. Orang kemarin ada yang sampai neraka, Pak. Iya. Oh iya. Gara-gara AI dia bisa ke neraka, Pak. Iya. Terus dengan bangga Day one. saat ini saya berada di neraka, ini kamar saya. Jadi ini saya bicara dari sisi revolusi industri 4.0 ya, karena itu banyak aspeknya. Ya. Dia ada Internet of Things, IoT, kemudian ada artificial intelligence, ada big data, ada cloud computing, kemudian ada robotik dan otomasi, kemudian ada macam-macam di dalamnya. Itu permohonan yang ada itu sudah banyak sekali. Ya, lebih dari 1.000 permohonan terkait dengan ini. Ya, kita mulai menerima permohonan itu dari 2015. 2015 kita menerima permohonan terkait dengan itu untuk paten ya, ada 2, tapi di 2024 itu meningkat 224. Jadi trennya meningkat Naik. terus-menerus. Iya. Itu untuk paten saja. Kemudian untuk hak ciptanya yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 itu di 2016 kita terima 13, di 2024 kita terima 1.659. Bisa meningkatnya bisa Tajam. Tajam Ya juga. karena memang perkembangannya kan semakin ke sini. ya teknologi Ya, makin. teknologinya semakin ke sini. Tapi belum semuanya diterima kan, Pak? Ini udah ini lagi diproses Lagi sebagian, diproses, tapi ya? kalau hak cipta kan otomatis. Otomatis kalau hak Iya, cipta, ya? otomatis mereka sudah didaftar. Dan sebagian besar yang mendaftarkan ini yang kita lihat adalah dari perguruan tinggi. Ya, dan juga kalau individu ya sih pasti banyak. Tapi yang kita hitung kalkulasi secara itu untuk kita publikasi adalah dari perguruan tinggi mana yang paling banyak mengajukan ini. Oke. Kan kita punya BRIN, Pak. Badan Iya, Badan Riset dan Inovasi Inovasi Nasional. Itu kan isinya kumpulan peneliti Iya. yang Kita bikin kerjasama dengan mereka. Dan satu lagi ada BRIDA. Oh, di daerah, daerah, ya? di daerah. Itu banyak mereka Banyak mendaftarkan lah, paten-paten yang mereka miliki. banyak betul. Kan seluruh periset prekayasa kan di bawah mereka. Pak Ilu, buku, karya tulis, artikel, program, lagu, Apapun, banyak. karya rekaman, video, poster. Dan macam-macam. Puisi Nah, ada nggak itu, puisi? Ya puisi paling banyak tuh yang daftarin apa Pak? Buku. Buku. Iya, Sampai nomor sekarang Pak? Sampai sekarang buku. Dan itu bukan hanya buku, itu bukan hanya di perguruan tinggi. UMKM juga ternyata membuat buku. Mungkin mereka mendaftarkan buku-buku yang berkaitan dengan bisnis mereka ya. Ya. Barangkali jadi dibikinkan bukunya, kemudian didaftarkan. Ya, rekaman, video juga paling banyak. Poster itu paling banyak.
Rekaman video. Iya, Bisa itu kayak rekam. tadi, kayak konten-konten macam-macam iya, itu, iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Ya, itu kan masuk kategori itu juga. Itu banyak juga yang didaftarkan ke kita. Misalkan dia datang ke Raja Ampat, Iya, dia pakai drone. betul. Iya. Kan itu butuh biaya besar, Pak. Nah, Yes. Terus dia taruh di didaftarkan. internet. Iya. Tiba-tiba Daftar ada tuh. orang ngambil. Iya, benar. Belum sempat taruh watermark lagi. Iya, betul. Iya. Atau kadang-kadang Pak, mereka-mereka yang suka nyolong video itu, Iya. kita pasang watermark nih. Betul. Sama mereka di crop lagi. Di blur ya. Kalau nggak di crop lagi, jadi watermark kita kepotong. Ya, itu intinya adalah satu hal yang perlu ada di dalam kekayaan intelektual adalah integritas. Ya, daripada para pencipta. Itu mesti ada. Kalau enggak mereka nanti ya akan bermasalah karena melanggar karya-karya orang lain. Jadi harus jantan memang bahwa ini saya memang niru punya orang, ya. Harus disebut sumbernya dari mana, kan juga boleh menyebutkan sumbernya dari Iya, iya, mana. Ya. Dan harus membayar royalti tadi kalau ketika kemudian kita menggunakan sesuatu. Berarti semua prosesnya semuanya online, Pak ya. Ya, Dan kalau semuanya online berarti mau dia pejabat, anak menteri, nggak ditahu. anak presiden, anak mantan presiden, semuanya sama perlakuannya. Kan sistem yang Pak, tapi sekarang keluhannya nih Pak, tadi Iya. saya riset-riset nih, keluhannya sering down katanya Pak sistemnya. nggak ada. Oh, itu saking banyak yang daftar gitu. Itu jangan-jangan kemudian dia campur aduk sistem kita dengan sistem orang lain. Itu relatif kita jarang down. Oh. Aplikasi. Kalau dia down, nggak mungkin dia menerima permohonan begini banyak. Kalaupun dia down, itu adalah lagi dalam under construction, dalam masa pemeliharaan. Dan itu jarang sekali. Jadi suruh lapor ke saya orangnya kalau kemudian dia bilang Down ya? sering down. Iya. Atau mungkin Karena kita jaga sedemikian. koneksi internet di daerahnya kurang. Ya, mungkin jangan-jangan dia koneksi centernya nggak Pak, ada. ini kan nih pemerintah lagi butuh dana banyak nih. Iya. Naikin pertumbuhan ekonomi. Kira-kira dengan banyaknya orang yang mempatenkan dia punya ciptaan, dia mendaftarkan merek, haki, itu ada efek nggak terhadap ekonomi kreatif kita? Mesti ada. Efeknya efek positif apa efek negatif? Positif dong. Iya Harus makanya. positif, Pak. Jadi idealnya ketika mereka mendaftarkan karya banyak, itu artinya adalah pertumbuhan ekonominya bagus. Ya. Kan bisnisnya jalan dong. Kalau mereka mendaftarkan merek begitu banyak, berarti mereka yang bergerak di bidang bisnis banyak lagi. Ya, itu kelihatan trennya mereka naik. Permohonan hak cipta lebih banyak, mereka ingin meneliti karya-karya mereka. Ya. Kurang Ya. lebih gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantor, Pak ya? Tidak perlu. Bapak Ibu di kafe, di atas tempat tidur, di mana saja, yang penting punya kuota internet. Ya, itu saja. Ya, kalau internet di tempat kita insya Allah aman, nah kuota internet di Bapak Ibu saja yang perlu Jadi disiapkan nggak dengan perlu baik. fotokopi KTP. Nggak perlu. Nggak Ya. perlu. Nggak perlu apa? Nggak perlu datang ke materai. bank. Nggak perlu. Seluruhnya prosesnya tinggal debat saja. Kalau ingin interaktif bertanya ada di situ. Ada, itu kita punya call center 24 jam, di jam kerja dari Jam pagi kerja. sampai sore. Iya. Silakan hubungi mereka. Mau nanya apa saja. Itu tadi sama humas saya, mereka ada. Kurang lebih ada hampir 20 orang yang mereka bekerja untuk menangani pertanyaan dan keluhan. Pak Ilu mungkin bisa bikin terang ke masyarakat. Kenapa sih perlu mendaftarkan sesegera mungkin hasil buah pikiran kita? Iya, baik. Pikiran karya karsa. Yes. Iya, baik. Bapak Ibu, pertama tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Kekayaan intelektual itu rejim malah first to file. Siapa yang mendaftar pertama kali? Itu menjadi penting. Bukan siapa yang menemukan pertama kali Bukan ya. siapa yang pertama menemukan pertama kali. Maka dulu itulah menjadi penting. Jadi bukan keeper finder, finder keeper Bukan bukan finder ya? keeper, ya. Bukan. Penemu bukan berarti pemilik. Bukan, ya siapa yang daftar pertama kali. Mendaftar itu yang miliki. Ya, yang mendaftar itu yang memiliki. Ya. Kenapa kemudian perlu daftar? Karena sebenarnya di balik kekayaan intelektual itu ada nilai ekonomi. Dia adalah aset. Disebutnya aset yang berharga. Itu kekayaan intelektual. Mungkin belum kelihatan sekarang, mungkin belum kelihatan 1 bulan, tapi dia adalah aset. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, kekayaan intelektual itu kemudian bisa dialihkan kepada pihak lain dan Anda akan mendapatkan manfaat royalti. Ya, bisa digunakan oleh orang lain. Tapi ketika kemudian Anda ingin melaksanakan sendiri silakan, kalau ingin dilaksanakan orang lain silakan, Anda akan mendapatkan royalti. Ya.
Dengan adanya hal seperti ini diharapkan dispute soal lagu, merek itu nggak kejadian. Sebenarnya lagi. dispute itu pasti di semua negara ada, karena saya sudah sering diskusi dengan teman-teman. Kecenderungan daripada orang itu adalah melihat yang lagi ngetren ini siapa, atau lagi apa yang ngetren. Nah, niru-nirulah dia, mirip-mirip, nyerempet. Itu yang mau dia menimbulkan sengketa. Tapi kalau bukan dia pure dari original bukan pikiran dia, sengketa itu kemungkinan nggak ada, Bang. Oke. Ya, ini yang tadi dia ingin numpang dalam ketenaran orang lain. Nah, itu yang membuat sengketa. Satu lagi, Pak, pesan untuk musisi, pencipta lagu, penyanyi terkait dengan revisi undang-undang hak cipta. Sampai ke penyair. Ya. Tiba-tiba syairnya dipakai buat lagu dia nggak tahu. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kali kita bicara terkait dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta, ini insya Allah sebentar lagi akan segera diselesaikan. Kita lagi menunggu DIM dari DPR. Kalau mereka kalau beliau sudah selesai, sebenarnya sudah banyak tahapan yang akan dilakukan. Informasi terakhir lagi menunggu gugatan di MK ini. Oh iya, Iya. dari visi. Dari visi. Kalau itu sudah turun, kemungkinan besar akan segera diproses, kemudian nanti kita akan disampaikan kepada pemerintah dan kita akan jawab DIM-nya dan kemudian akan dibahas di DPR. Oke. Saya sudah sampaikan kepada tim saya bahwa semua hal yang masih menimbulkan multitafsir dalam pasal-pasal atau ketentuan di Undang-Undang Hak Cipta yang ada diupayakan supaya itu tidak terjadi lagi. Ya. Kayak salah satu di antaranya adalah siapa sesungguhnya yang membayar royalti? Apakah penyanyi atau penyelenggara? Di undang-undangnya sebenarnya jelas penyelenggara. Ya. Di penyelenggara, di peraturan mana itu adalah penyelenggara. Siapa itu penyelenggara? Ya. Ya IO-nya, ya promotornya dan lain sebagainya kan. Tapi kemudian ada yang bisa menafsirkan penyelenggara itu bisa jadi penyanyinya. Nah, itu di dalam undang-undang saya bilang dikasih penjelasan supaya tidak ada multitafsir. Siapa yang sesungguhnya yang membayar. Dan idealnya adalah penyanyi harus dibebaskan dari urusan ini, mestinya urusan bayar-membayar. Dia tinggal nyiptain lagu, tidur, bangun, udah ada duit di rekeningnya. Betul, untuk dia. Kemudian penyanyi juga dia nyanyi, nggak perlu ngurusin untuk membayar ke sana. Dan kira-kira wajar nggak kemudian Mas Goib sebagai penyanyi kemudian dituntut lagi untuk bayar? Kan harusnya penyelenggaranya yang mengetahui. Karena hitungannya adalah dari tiket yang terjual plus tiket gratis atau dari production cost-nya berapa. Kan yang mengetahui adalah penyelenggara. Nah, itu supaya tidak terjadi multitafsir, saya sampaikan kepada teman-teman, berikan penjelasan yang jelas siapa yang dimaksud dengan penyelenggara itu. Ya, dan kalau perlu di dalam revisi juga diberikan penjelasan bahwa kecuali diperjanjikan lain, penyanyi tidak bisa dimintai untuk bayar. Ya. Kalau perlu demikian halnya supaya semuanya adalah memiliki pemahaman yang sama dan terjadi simbiosis mutualisme. Ya. Antara komposer, pencipta lagu dengan para penyanyi. Biar enak lah suasana industri musik kita ya. Sekarang agak nggak enak nih. Nuntut ini, sita rumah, sita aset. Betul. Enak banget suasananya. Kalau misalnya kayak gini dipercayakan, kan pencipta lagu nggak usah belajar administrasi ngitung-ngitung. Penyanyi juga nggak usah buka Excel ngitung-ngitung. Serahkan sama. Semua sudah berjalan berdasarkan porsinya, berdasarkan gift-nya dari Tuhan dan berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Betul. Ya Pak Ilu ya. Dan itu memang yang paling ideal kayak gitu. Masing-masing adalah fokus di tusi masing-masing. Betul. Setuju. Itu setuju. Itu hal yang paling. Jadi kalau kita sudah memberikan kuasa kepada salah satu pihak misalnya LMK, ya serahkan kepercayaan itu kepada LMK. Tinggal berdiskusi dengan mereka supaya ya lebih transparan mereka dalam mengelola royalti. Cukup terang nih. Terang sekali. Ini menurut saya lebih terang, bukan hanya cukup terang dan terang. Ini lebih terang. Lebih terang. Thank you Pak Ilu. Pak Ilu, terima kasih banyak waktunya. Sukses selalu. Ya. Jangan pernah berhenti melindungi karya dan jangan pernah berhenti berkarya dan jangan berhenti melindungi karya Anda dan hargai karya orang lain. Mantap. Luar biasa. Sampai jumpa Sampai jumpa di minggu depan.